Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GKUI Petra yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pekan Keluarga tahun 2021. Setelah mengikuti Pekan Keluarga selama 6 hari berturut-turut, tibalah kita pada Renungan hari ke-7, Kamis 23 Desember 2021, yang merupakan Renungan Pekan Keluarga hari terakhir dengan topik keluarga yang hidup dalam Sabda Allah. Sebelum kita mulai dan berdoa, marilah kita menyanyikan sebuah lagu pujian dari SPL nomor 143 dengan judul Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, 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 mulia, agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hidup kami perlu diterangi oleh firman-Mu, bukan hanya untuk melihat jalan dengan jelas, tetapi kami perlu disinari karena firman ini bermanfaat bagi kehidupan kami. Kiranya kami bisa berjalan dalam terang dan makin dekat dengan Tuhan. Sungguh kami bersyukur bisa berkumpul saat ini dalam acara Renungan Pekan Keluarga hari terakhir. Semua ini bukan kebetulan, tetapi Tuhanlah yang izinkan kami. Oleh karenanya, kami memohon Tuhan yang pimpin Renungan Pekan Keluarga hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari SPL nomor 73. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang mendasari renungan kali ini terambil dari Mazmur 128 ayat 1-6 demikian. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga adalah komunitas paling kecil, paling intim dan mendasar dalam hidup manusia. Melalui keluarga, pada umumnya seseorang mengecap cinta dan kasih sayang untuk pertama kali. Melalui keluarga pula, seseorang belajar untuk menerima dan membangun cinta kasih dan berkat kepada orang lain. Kalau kita perhatikan dengan seksama, kita akan dapat menemukan hal yang menarik dalam ungkapan pemazmur ini. Dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 1b. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ayat 3a. Seorang ahli menafsirkan buah sebagai keturunan, tapi juga buah kebajikan, kebenaran, dan kebijakan pengelolaan rumah tangga. Ayat 3b berkata, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini adalah lambang kesukaan dan kesejahteraan yang memenuhi keluarga. Dan yang istimewa dari ungkapan ini terdapat dalam ayat 5 dan 6, yaitu, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, tempat peribadatan dan perjumpaan umat Israel dengan Tuhan. Itu akan meluas bagi Yerusalem, menjadi berkat bagi kota, dan menjadi damai sejahtera atas Israel. Ayat 6b. Bagi seluruh suku bangsa. Kita teringat akan peribahasa yang berbunyi demikian. Jika engkau hendak mengubah dunia, ubahlah dahulu negaramu, ubah dahulu keluargamu, dan ubah dahulu dirimu sendiri. Perubahan selalu bermula dari lingkup terkecil. Begitu pula
pemazmur menyampaikan bahwa orang yang hidup menurut jalan Tuhan akan mendatangkan berkat Tuhan atas keluarganya. Dan berkat tersebut juga akan memberikan berkat pula kepada lingkungan yang lebih luas yang ada di sekitar kita. Ada dua contoh nyata yang menunjukkan bagaimana peran pendidikan dan keteladanan dalam keluarga untuk mengikut Tuhan memberi dampak besar bagi generasi yang mendatang. Yang pertama, kita bisa lihat keluarga Imam Eli. Imam Eli adalah imam yang berhasil berperan sebagai hakim Israel selama 40 tahun. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 4 ayat 18. Namun, Imam Eli tampaknya tidak mempersiapkan kerohanian anak-anaknya untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hofni dan Pinehas menjadi penerus kepemimpinan imam, namun kedua anak itu disebut sebagai orang-orang dursila yang tidak menghormati Tuhan. Mereka begitu tamak dan rakus sehingga lemak yang seharusnya merupakan korban untuk Tuhan pun dijarah. Kita bisa baca dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai dengan 17. Dan pada akhirnya jalan hidup Hofni dan Pinehas adalah kebinasaan. Ayat 23 sampai 25. Yang kedua, kita bisa belajar dari Hana dan Elkana sebagai orang tua Samuel. Sejak semula Hana dan Elkana sudah berkomitmen untuk menyerahkan Samuel guna melayani Tuhan. Kehidupan Elkana dikatakan makin diberkati Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 20 sampai 21. Dan kehidupan Samuel kecil makin disukai baik oleh Tuhan maupun manusia. Ayat 26. Dalam tantangan zaman sekarang, makin banyak alasan bagi setiap keluarga untuk tidak mengutamakan firman Tuhan sebagai pondasi hidup. Nilai-nilai logis maupun normatif dari berbagai sumber seperti analisis para ahli, masukan dari para konsultan, pesan para motivator sukses seringkali dianggap cukup untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Tetapi untuk menjadi keluarga yang diberkati dan menyalurkan berkat bagi orang lain, kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu menjalani bahtera rumah tangga dengan kekuatan manusia. Kita perlu pertolongan Tuhan. Sekali lagi, kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kehidupan rumah tangga. Kita perlu menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kehidupan rumah tangga. Akan sia-sialah jika membangun rumah tangga tidak melibatkan Tuhan, karena Allah yang menyatukan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu tubuh agar keduanya taat melakukan kehendaknya. Inilah yang pemazmur sebut bahagia. Allah juga memberikan para orang tua agar terlibat dalam memberi bekal keluarga untuk bertumbuh. Bahwasanya berkat-berkat akan mengalir, yaitu anugerah Allah berupa kebahagiaan yang duniawi dan surgawi. Bagaimana cara yang paling konkret? Bangunlah kebudayaan perenungan, firman, dan doa bersama dalam keluarga. Saling berbagi pengalaman hidup dan penghayatan terhadap firman Tuhan. Sebagai orang yang lebih tua, tunjukkanlah penghayatan firman tersebut melalui cara hidup kita dalam berbagai perkara dan keputusan. Dan janganlah sungkan untuk menunjukkan kasih dan kehangatan sebagai penghayatan akan firman tersebut. Percayalah, itu akan membekas dan berdampak pada kehidupan orang-orang di sekitar kita. Penghayatan firman melalui keteladanan hidup memiliki kekuatan lebih besar
daripada sekadar ribuan kata yang kita hendak sampaikan pada orang lain. Rindu untuk tinggal dalam berkat-Nya menjadi berhasil dan menjadi berkat bagi sesama. Hiduplah dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 5 hal rahasia untuk mewujudkan kebahagiaan. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah unsur terpenting dalam kehidupan orang percaya. Ayat yang pertama. Yang kedua, mencukupkan dan menikmati hasil jerih lelah pekerjaan kita. Ketiga, dalam berumah tangga, istri sebagai penolong yang akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Kita bisa lihat kembali Mazmur tadi ayat 3a. Yang keempat, dengan kehadiran anak-anak itu akan seperti pohon zaitun di sekeliling meja. Mereka ibarat tunas pohon zaitun yang tumbuh subur, segar, dan orang lain senang melihatnya. Hal ini mempunyai makna di dalam keluarga yang merasakan berkat dan kebersamaan ketika makan bersama dalam satu meja, sehingga terjalin komunikasi, adanya keterbukaan, sehingga mereka akan menjadi pohon zaitun yang berguna untuk masa depannya. Kita bisa baca kembali pada ayatnya yang ketiga B. Kemudian yang terakhir, yang kelima, memelihara iman percayanya agar rumah tangga tetap teguh dan kuat, sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka, keluarga seperti ini dapat melewati segala ujian dan cobaan yang datang silih berganti, sehingga keluarga akan tetap utuh dan dapat menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Ayat 5 dan yang ke-6. Alkitab memperingatkan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Rasa takut akan Tuhan itu akan tumbuh ketika seseorang menyadari akan kebenaran dan keadilan Tuhan. Dengan demikian, ia akan memandang Tuhan dengan penuh rasa hormat dan kagum, sehingga segala perkataan dan perbuatannya memiliki ketetapan hati untuk tidak mengecewakan Tuhan. Inilah kebahagiaan bagi orang-orang percaya yang hidup dalam sabda Allah. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan kembali dari pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami masih dan selalu mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini izinkan kami memanjatkan doa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, gembala sidang kami. Kiranya Engkau memberkati mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka dapat sembuh hanya karena mujizat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, para duda, para janda. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa juga untuk acara perayaan Natal umum yang akan diselenggarakan besok, Jumat 24 Desember 2021 malam. Kiranya Tuhan berkenan mengawal acara tersebut dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dan memberkati seluruh jemaat baik yang mengikuti secara fisik di dalam gereja untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Demikian pula jemaat yang mengikuti secara virtual di rumah masing-masing, kiranya Roh Kudus menyertai mereka untuk dapat mengikuti ibadah perayaan Natal dengan sukacita. Terimalah doa kami ini ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sekarang pujilah Raja alam semesta.
untuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan.